Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan eksperimen yang telah kami lakukan, yaitu modul eksperimen resistivitas. Yang mana presentasi kali ini akan dilakukan oleh kelompok 2 yang beranggotakan. Baiklah, untuk materi yang pertama terkait dengan pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Safira. Kepada Anissa Safira dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya moderator. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari eksperimen yang kami lakukan. Georg Simon Ohm adalah seorang fisikawan Jerman yang banyak mengumumkakan teori di bidang elektrisitas. Karyanya yang paling terkenal adalah teori mengenai hubungan antara aliran listrik, tegangan, dan tekanan konduktor di dalam sirkuit yang umumnya disebut dengan hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum yang menyatakan jika arus yang lambangnya I mengalir melalui kawat, jatuh tegangan atau lambangnya P pada panjang kawat tertentu dengan hambatan R didefinisikan dengan jatuh tegangan sebanding dengan hasil perkalian arus dan hambatan yang mana secara matematis dapat dilihat pada persamaan 1. P sama dengan I kali R. Atau juga bisa dituliskan sebagai persamaan 2, R sama dengan P per I. Nah, mengukur nilai tegangan dan arus untuk menentukan nilai hambatan untuk berbagai panjang kawat dapat dihubungkan dengan hasil eksperimen dari Georg Simon Ohm. Parameter resistansi atau hambatan pada dasarnya merupakan suatu konstanta geometri yang diatur oleh Ohm. Pada penyelidikan dalam analogi menggunakan persamaan penghantar panas Fourier, Ohm menunjukkan bahwasannya resistansi atau hambatan dengan dimensi yang beragam berbanding lurus dengan panjangnya serta berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Ini menurut Kairinska pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kasmi pada tahun 2020, yaitu dari eksperimen yang telah dilakukan oleh Georg Simon Ohm. Perubahan hambatan kawat suatu penghantar sangat bergantung pada 3 hal, yaitu hambat jenis kawat atau rho, panjang kawat, dan luas penampang. Dari kedua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya resistansi atau hambatan suatu bahan bergantung pada resistivitas atau rho, panjang penampang atau L, dan luas dari penampangnya atau A, yang mana secara matematis dapat kita lihat pada persamaan 3. R sama dengan rho L per A, atau dapat juga ditulis dengan persamaan 4. Rho sama dengan R A per M. Dengan keterangan yaitu R merupakan resistansi, satuannya Ohm, Rho merupakan resistivitas bahan atau satuannya Ohm meter, L adalah panjang penghantar, satuannya meter, dan A merupakan luas penghantar, satuannya meter kuadrat. Besarnya resistivitas atau hambat jenis berbagai bahan tentunya sangat berbeda-beda. Pada suhu 20 derajat Celcius, perak memiliki resistivitas 1,58 kali 10 pangkat min 8, tembaga 1,7 kali 10 pangkat min 8, emas 2,44 kali 10 pangkat min 8, aluminium 2,82 kali 10 pangkat min 8, nisan 5,6 kali 10 pangkat min 8, besi 1,1 dikali 10 pangkat min 7, platina 1,1 kali 10 pangkat min 7, timah 2,2 kali 10 pangkat min 7, manganin 4,82 dikali 10 pangkat min 7, konstanta 4,9 dikali 10 pangkat min 7, air raksa 9,8 kali 10 pangkat min 7, karbon 3,5 dikali 10 pangkat min 5, germanium 4,6 dikali 10 pangkat min 1, silikon 6,4 dikali 10 pangkat 2, kaca 10 pangkat 10 sampai 10 pangkat 14, dan pasir kuarsa 7,5 dikali 10 pangkat 17. Nah, dari pernyataan resistivitas tiap bahan ini dapat kita ketahui bahwasanya emas dan perak termasuk yang memiliki resistivitas terendah. Tetapi nyatanya kedua bahan tersebut sangatlah mahal untuk digunakan sebagai kawat saluran transmisi dan distribusi tenaga listrik. Nah, dari pernyataan ini juga dapat dilihat bahwasanya resistivitas dinyatakan pada suhu 20 derajat Celcius. Artinya jika suhu dirubah, maka resistivitas juga akan bertambah jika suhunya dinaikkan, dan sebaliknya akan berkurang jika suhunya diturunkan. Nah, topik percobaan resistivitas ini merupakan salah satu topik utama di mata kuliah eksperimen fisika plastik jurusan Fisika Universitas Negeri Padang pada tahun 2022 ini. Adapun tujuan dari eksperimen ini yaitu untuk menentukan hubungan resistansi R dengan panjang kawat L dan luas penampang A, dan juga untuk menentukan resistivitas rho berbagai bahan. Adapun jenis kawat yang digunakan dalam eksperimen ini adalah tembaga, aluminium, baja, nikrom, dan kuningan. Pada eksperimen yang dilakukan ini, perhatikan mengukur nilai tegangan V dan arus I untuk menentukan nilai hambatan atau resistansi R untuk berbagai panjang kawat. Kemudian untuk membuat grafik hambatan atau resistan R versus panjang kawat atau L. Plot grafik R versus L akan menghasilkan garis lurus yang memiliki kemiringan atau slope sama dengan R per L. Ini dapat dibuktikan dengan kemiringan. Dapat kita lihat persamaan 5, Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian dapat berubah menjadi persamaan 6, M sama dengan Y per X. Nah, karena pada grafik dapat dianalisis sumbu X merupakan panjang kawat L,
Dan sumbu Y merupakan besarnya nilai resistansi atau hambatan R. Sehingga persamaan 6 dapat kita rubah menjadi M sama dengan R per L. Nah, kemudian disubstitusikan persamaan 7 ini ke persamaan 4 sebelumnya menjadi Rho sama dengan R per L dikali A, Rho sama dengan M dikali A, Rho sama dengan slope dikali A. Ini merupakan persamaan 8. Kemudian untuk menentukan luas penampang atau A dapat dicari dengan menggunakan diameter kawat atau D sebagai persamaan 9. A sama dengan Pi dikali D per 2 kemudian dikuadratkan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Safira yang telah menjelaskan tentang bagian pendahuluan. Nah, untuk bagian selanjutnya adalah tentang metode eksperimen. Nah, pada metode eksperimen ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Vina Elviana. Pada Vina, dipersilahkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode yang dilakukan dalam eksperimen ini yaitu eksperimen langsung, di mana penelitian dilakukan di laboratorium fisika klasik dengan menggunakan peralatan yang telah disediakan sesuai dengan judul eksperimen. Nah, untuk variabel bebas dalam penelitian ini adalah kawat yang digunakan dalam eksperimen, dan untuk variabel terikatnya yaitu nilai hambatan jenis kawat. Nah, untuk peralatan yang digunakan dalam eksperimen ini, yang pertama ada resistance aparatus, yang kedua ada voltage sensor, yang ketiga ada petsport, yang keempat ada universal interface, kemudian ada Pascal capstone dan juga ada mikrometer. Nah, untuk memulai eksperimen, yang pertama kita siapkan dan setting peralatan. Kemudian untuk prosesnya, kita mengukur diameter kawat dengan mikrometer, kemudian kita ubah nilai gainnya 1000 kali untuk kawat tembaga dan juga aluminium pada data Sumari. Kemudian kita pindahkan slide probe 5 cm pada resistivitas aparatus, kemudian kita klik lift on, kemudian kita record dan tunggu beberapa saat, lalu kita klik stop. Kemudian kita menghitung hambatan kotak dengan rumus R sama dengan T per I, dan kemudian kita ulangi langkah 5 dan 6 untuk resistif probe 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 24 cm. Dan yang terakhir yaitu kita run untuk mengubah label menjadi nama kawat yang kita gunakan. Nah, dari hasil proses tersebut, kemudian kita dapatkan hasilnya berupa hambatan. Kemudian nilai hambatan ini kita olah kembali dan akan didapatkan nilai dari resistivitas bahan yang kita ukur. Nah, untuk bagian selanjutnya akan saya jelaskan sendiri tentang hasil dan diskusi. Nah, yang pertama kita mendiskusikan tentang hasil terlebih dahulu. Nah, berdasarkan data yang telah kami peroleh melalui eksperimen, maka kami mendapatkan hasil pengukuran resistansi untuk beberapa kawat dengan panjang masing-masing yang divariasikan, seperti yang telah tersajikan pada tabel 3 berbeda panjang. Nah, dapat kita lihat pada tabel 3, bagaimana kami memvariasikan setiap kawat dengan panjang tertentu, mulai dari 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 24 cm. Nah, selanjutnya adalah tentang hasil pengukuran eksperimen yang pertama, tentu seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kami menggunakan 5 buah kawat.
Nah, masing-masing kawat ini kami variasikan panjangnya mulai dari 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 24 cm. Nah, dengan menempatkan kawat itu pada resisten aparatus, maka kami menggeser prop slider sesuai dengan panjang kawat yang dibutuhkan, sehingga nantinya pada aplikasi capstone akan diperoleh besar nilai hambatan untuk masing-masing kawat. Nah, hasil yang didapatkan itu sesuai dengan tabel 3 yang kami sajikan dalam grafik seperti terlihat pada gambar 2A dan gambar 2B, di mana pada gambar 2A itu grafik R terhadap L untuk logam, tembaga, aluminium, dan kuningan. Sedangkan untuk 2B adalah grafik R terhadap L untuk baja dan nikron. Nah, apa yang dapat kita ambil konsep secara eksperimen dari apa yang ditampilkan pada grafik tersebut? Nah, di mana bahwa panjang kawat yang digunakan ternyata adalah sebanding dengan besar nilai resistansi yang diperoleh. Artinya hubungan antara resistansi dengan panjang kawat merupakan hubungan yang sebanding atau berbanding lurus. Nah, secara teoritis pun kita mengenal bahwa hubungan antara R terhadap L adalah sebanding. Nah, selanjutnya adalah untuk praktikum yang kedua, yaitu kami menggunakan satu jenis kawat saja, yaitu kawat kuningan. Namun, kawat kuningan ini memiliki 4 buah yang kami gunakan. Astagfirullahaladzim. Nah, untuk selanjutnya adalah kami menggunakan satu buah jenis kawat saja. Tapi satu jenis kawat itu merupakan kawat kuningan yang memiliki diameter yang berbeda. Ada 4 buah jenis kuningan yang kami gunakan. Nah, hal ini untuk menentukan bagaimanakah besar ataupun pengaruh daripada diameter terhadap nilai resistansi yang didapatkan. Nah, seperti yang telah ditampilkan pada tabel 4 sebelumnya, yang kami sajikan dalam bentuk grafik, ternyata secara eksperimen yang kami lakukan, maka nilai daripada diameter ternyata berbanding terbalik dengan hambatan yang diperoleh. Artinya, semakin besar nilai diameter yang digunakan, maka besar resistansi adalah semakin kecil, atau sebaliknya. Nah, secara eksperimen ini juga sesuai dengan persamaan teoritis yang telah diketahui bersama, bahwa memang sebetulnya hubungan antara R dengan D adalah merupakan hubungan berbanding terbalik. Nah, untuk yang terakhir kali adalah dalam menentukan resistivitas berbagai bahan. Maka, seperti yang telah diketahui, dengan menggunakan 5 jenis logam itu, kami memanfaatkan data pada tabel 3 untuk mendapatkan nilai slope, yaitu kemiringan dari grafik R terhadap L untuk mendapatkan nilai resistivitas secara perhitungan. Karena seperti yang dijelaskan tadi, bahwa nilai rho perhitungan itu merupakan perkalian antara slope dikali dengan A. Nah, untuk A-nya sendiri, tentu kita harus menentukan diameter, di mana diameter ini kami ukur melalui pengukuran dengan mikrometer stroke. Nah, sedangkan nilai slope adalah apa yang tampil, apa yang didapatkan berdasarkan grafik R terhadap L. Nah, berdasarkan hasil yang kami peroleh, yaitu nilai daripada resistivitas secara perhitungan dan perkalian antara slope dengan kali H, maka nilai persentase kesalahan antara nilai hitung dengan teori untuk tembaga sebesar 3,89%, aluminium sebesar 8,16%, kuningan sebesar 1,43%, baja sebesar 8,1%, dan nikrom sebesar 7,52%. Nah, dari hal itu, maka kita bisa menyimpulkan juga bahwa untuk persentase terkecil antara nilai teoritis dan dengan nilai teori yang diperoleh dari eksperimen kami ini adalah untuk jenis logam kuningan merupakan persentase terkecil sebesar 1,43%, dan yang terbesar adalah untuk logam aluminium sebesar 8,16%. Dan dari data itu, kami dapat menyimpulkan bahwa untuk nilai yang kami peroleh ini berada di bawah kisaran angka 15%. Nah, kesalahan-kesalahan itu bisa saja terjadi menurut kami adalah karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang digunakan adalah misalnya kesalahan kami ketika mengkalibrasi alat mikrometer, kemudian kesalahan kami ketika mengamati hasil pengukuran. Nah, faktor eksternal yang mungkin terjadi adalah misalnya error dalam aplikasi ataupun dalam alat yang kami gunakan. Sekian dari saya dalam penjelasan tentang hasil dan diskusi. Kesimpulan yang pertama yaitu hubungan resistansi dengan panjang gelombang adalah berbanding lurus, yang mana artinya semakin besar panjang kawat, maka harga resistansinya semakin besar. Dan juga didapatkan hubungan antara resistansi dengan luas penampang adalah berbanding terbalik, yang mana artinya semakin besar luas penampang, maka semakin kecil nilai resistansinya. Dan hal ini sesuai dengan persamaan teoritis untuk hambatan dan juga resistansi. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai resistivitas pada tembaga yaitu sebesar 1,73 mikroohm cm, untuk nilai resistivitas aluminium yaitu sebesar 5,3 mikroohm cm, dan nilai resistivitas kuningan yaitu sebesar 6,9 mikroohm cm, dan juga resistivitas pada baja yaitu 72,6 mikroohm cm, dan nilai resistivitas dari nikrom yaitu sebesar 97,1 mikroohm cm. Nah, baiklah, sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Vina atas pemaparan kesimpulannya. Nah, sekianlah daripada presentasi kami tentang eksperimen yang kami lakukan sebagai laporan akhir dari praktikum kami tentang eksperimen resistivitas.
Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.